selamat datang di podcast EduTalks. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait laporan hasil observasi lapangan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu di SD IT Insan Mulia. Untuk topik yang kita angkat adalah bagaimana sih manajemen sekolah yang diterapkan di SD IT Insan Mulia. Oke, baik. Untuk membahas laporan hasil observasi yang sudah kita laksanakan, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 5 teman saya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Halo semuanya, saya Hans Maita Nobla, seorang mahasiswa dari UNES Prodi Magister semester 3. Halo, saya Sheila Rizka Nabahi, saya merupakan mahasiswa UNES dari Prodi PGSD semester 3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Setia Yusuf Nugroho. Saya mahasiswa UNES Prodi PGSD semester 3. Halo semuanya, saya Begi Darmawan, mahasiswa UNES Prodi PGSD semester 3. Halo semuanya, saya Yakirli Ambina, mahasiswa UNES Prodi PGSD semester 3. Oke, baik. Mungkin kan kamu sudah memperkenalkan diri. Gantian ya saya yang memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Popu Sari. Saya juga mahasiswi dari BGSD semester 3 dan untuk saat ini saya akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Oke, untuk mengantar nih, saya akan bertanya kepada Kak Naya. Kan Kak Naya sudah melakukan langsung ya observasi di SDIT Insan Mulia ini. Nah, manajemen sekolah apa yang sudah ditemukan oleh Kak Naya? Baik, jadi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Kepala Sekolah SDIT Insan Mulia kemarin, kami menemukan bahwa di SDIT Insan Mulia ini ada 4 waka yang terdiri dari waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarana prasarana, hingga yang paling menarik ada waka khusus Al-Quran. Ya, jadi dengan adanya 4 waka ini akan menjadi lebih tertata. Mereka juga melakukan kegiatan rapat mingguan hingga melakukan kegiatan riset tahunan seperti ada wisuda Al-Quran, study tour, hingga parenting dengan orang tua begitu. Oh, baik. Jadi sistem manajemennya tidak hanya terpusat pada kepala sekolah ya, Kak? Iya betul. Tapi setiap dari bidang-bidang yang ada di sekolah itu melibatkan dari wakil kepala sekolah tersebut. Iya betul sekali. Jadi tadi kan disebutkan terkait dengan rapat mingguan sampai dengan perencanaan program tahunan. Berarti kalau misal kita menilik hal tersebut, program-program yang dilaksanakan di SDIT itu sudah direncanakan dengan matang ya, Kak? Iya, sudah sangat direncanakan dengan matang. Hingga mereka mempunyai kegiatan evaluasi akhir tahun agar kegiatannya itu terevaluasi dengan baik dan kualitasnya itu tidak menurun setiap tahunnya, malah lebih baik setiap tahunnya. Oke, baik. Jadi selalu berbenah seperti itu. Iya, betul sekali. Oke, dan kan sudah dijelaskan oleh Kak Naya terkait hasil observasinya yang menyoroti terkait pembagian tugas dan juga perencanaan program. Nah, di sini saya mau tanya ke Kak Yasirli. Nah, bagaimana manajemen sekolah yang Kakak dapati di SDIT sendiri? Oke. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kepala sekolah itu, untuk proses manajemennya itu berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dilakukan langsung oleh wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolahnya sendiri. Dan untuk komunikasinya dengan orang tua itu juga berjalan dengan cukup baik dengan lewat tanding dan juga koordinasi dengan wali kelas. Oke, baik. Mungkin dari tadi kita belum highlight ya bahwa SDIT Insan Mulia ini adalah sekolah dasar swasta. Iya, betul sekali. Oke, baik. Jadi kalau misal dilihat dari pandangan Kak Yasir ini terkait manajemen sekolahnya, mungkin hampir sedikit sama ya dengan Kak Naya terkait dengan perencanaan program dan sebagainya. Tapi hal baru yang saya dapatkan di sini adalah terkait pada menjalin komunikasi dengan wali murid. Ya, tentunya dengan label SDIT atau bisa dikatakan SD swasta, perlu komunikasi yang sangat intens ya dengan wali murid seperti itu. Oke, tadi kan menyoroti terkait komunikasi antara pihak sekolah dan juga wali murid seperti itu ya. Nah, apakah dalam proses komunikasinya ini pernah mendapati miskom atau masalah komunikasi? Oh, betul sekali. Pernah ada satu kasus di mana itu ada miskomunikasi pada suatu acara antara pihak sekolah dan juga wali murid. Ya, jadi
Tapi pihak sekolah itu langsung menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Jadi terbilang mereka ini cukup responsif terhadap suatu masalah. Oke, baik. Jadi, walaupun sempat mengalami kendala di komunikasi, Ya. tentunya pihak sekolah memiliki solusi cepat untuk Iya. mengatasi hal tersebut gitu. Jadi, apakah hal itu menjadi masalah yang besar atau tidak dengan adanya solusi cepat? Dengan solusi cepat tersebut pastinya masalah tersebut tidak lebih besar. Oke, kita bahas terkait komunikasi ya pihak sekolah dan juga wali murid. Nah, untuk SDNT Insan Mulia ini kan termasuk pada SD yang memiliki komunikasi yang baik ya dengan wali murid. Nah, apakah ada contoh yang bisa menggambarkan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan juga wali murid? Jadi contohnya ya, di SDT Insan Mulia ini itu ada tim ahli bullying dan tim tersebut setiap hari bertugas untuk mengawasi siswa dan lapor ke wali kelas mereka. Dan jika terdapat suatu masalah bullying dari pihak sekolah langsung menghubungi wali murid sebelum siswa tersebut pulang ke rumah. Jadi ketika siswa tersebut pulang, masalah tersebut sudah selesai. Hasil wawancara kami juga menunjukkan bahwa sekolah tersebut memiliki kasus dan juga paham. Oke, baik. Jadi dari contohnya itu bisa dikatakan bahwa jadi pihak sekolah itu mengantisipasi adanya miskomunikasi ya antara anak dan juga orang tua. Mungkin kan kalau anak ya biasanya apa yang terjadi pada mereka cenderung untuk membela dirinya sendiri. Mungkin kalau dipandang dari sudut pandang dewasa kan mungkin berbeda ya. Jadi begitulah cara dari SDG Insan Mulia untuk membangun komunikasi. Oke, baik. Kita akan membahas terkait dengan supervisi nih. Mungkin saya akan tanya kepada Kak Sheila ya. Nah, untuk tadi yang sudah dijelaskan Kak Naya, di SDIT Insan Mulia ini kan ada 4 wakil kepala sekolah ya yang bergerak di bidangnya masing-masing. Nah, eh dari pandangan Kak Sheila sendiri, apakah dengan adanya wakil kepala sekolah tersebut, kepala sekolah ini tetap otoriter dalam mengambil keputusan atau mengandalkan semua suara dari seluruh guru seperti itu? Untuk kepemimpinan kepala sekolah ini bersifat partisipatif, jadi tidak otoriter. Jadi setiap keputusan ini biasanya tuh dibahas terlebih dahulu melalui musyawarah dan bersama para guru dan waka. Dan untuk supervisi akademiknya ini prosesnya juga jelas seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan, observasi kelas, sampai pemberian umpan balik. Oke, baik. Jadi melibatkan seluruh pihak guru ya untuk mengambil keputusan dalam semua hal yang akan diambil sebagai program SDIT seperti itu ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Tadi kan berbicara terkait dengan pengambilan keputusan itu berasal dari seluruh guru ya. Jadi guru dilibatkan untuk mengambil keputusan. Nah, saya ingin tanya, apakah di NTT Insan Mulia ini juga mengadakan pelatihan untuk guru tersebut? Ada biasanya yayasan ini mengadakan seminar untuk meningkatkan kompetensi gurunya selama 2 hari. Dan berdasarkan cerita dari guru-guru tersebut, mereka merasa bahwa kualitas mengajar mereka ini lebih meningkat setelah mengikuti pelatihan tersebut. Baik, tadi kan sudah disebutkan Kak Sela terkait dengan seminar ya. Dan dengan adanya seminar tersebut juga guru-guru merasakan manfaat dari adanya seminar untuk meningkatkan kompetensi. Dan mungkin kan walaupun adanya seminar, pastinya kan setiap guru itu memiliki masalah pribadi dan juga kadang melibatkan kendala yang ada di sekolah. Nah, bagaimana sih cara dari sekolah itu untuk menghadapi apabila ada penurunan kerja dari guru tersebut? Nah, untuk kasus seperti itu, biasanya yayasan atau kepala sekolah ini memanggil gurunya secara personal untuk pembicaraan. Pendekatan yang dilakukan ini juga suportif, jadi bukan menyalahkan guru tersebut seperti itu. Selanjutnya itu karena tujuannya dalam pembinaan ini kan untuk guru agar bisa lebih berkembang, bukan ditekan seperti itu. Oke, baik. Jadi baik ya dari segi
sekolah untuk menghadapi temuan kerja dari guru itu tidak menyalahkan, tapi bagaimana cara untuk agar guru ini selesai dari masalahnya dan juga berkenan dalam mengatasinya seperti itu. Oke, baik. Tadi kan juga kita membahas bagaimana sekolah untuk menghadapi hal-hal yang ada dalam sekolah tersebut atau menghadapi dirinya sendiri, ibaratnya seperti itu ya. Nah, untuk saat ini saya akan bertanya kepada Kak Septian. Nah, dari pandangan Kak Septian ini, jika kita membahas terkait lingkungan sosial tersebut, apakah ada program-program yang diusahakan oleh sekolah untuk meningkatkan interaksi sosial antara safety dan juga lingkungan eksternal? Iya, baik. Sesuai dengan hasil wawancara kami di SDIT yang mulia ini, bahwa sekolah tersebut itu memiliki budaya yang sangat kuat. Guru memiliki hubungan yang sangat harmonis dan bahkan mereka itu tidak memiliki masalah internal. Dan juga sekolah ini juga membangun karakter melalui program Wandi Quran, Hafiz Insan Mulia, dan kegiatan mahir. Oke, baik. Tadi sudah jelaskan ya bagaimana tadi ada programnya, hubungan antara guru, dan juga bagaimana untuk mendidik anak dari segi karakter. Nah, jika kita lihat ya, tidak ada masalah antara guru itu sudah menjadi poin utama yang paling penting. Karena ketika ibaratnya bisa dikatakan analogikan sebagai dapur, ketika dapurnya bersih, tidak ada masalah, tentu masakan yang akan dihidangkan pasti akan enak dan juga lezat seperti itu ya. Nah, jika dikaitkan lagi dengan sistem sosialnya, bagaimana sih kondisi sosial yang bisa spesifik di SDIT sendiri? Baik, untuk kalau lingkungan sosialnya itu sangat positif dan sportif sekali ya. Guru, terus siswa, tenaga pendidik ini memiliki interaksi yang sangat baik. Dan juga bahkan orang tua itu juga ikut serta melalui parenting, kegiatan berkarakter, dan juga kegiatan persiapan usia balik. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari penjelasan Kak Septian ya, melihat kondisi sosial yang ada di SDIT Insan Mulia ini tidak hanya berfokus pada akademis ya, Iya. tapi juga berfokus bagaimana sih peran orang tua ketika anak ini bersekolah, ketika anak ini di rumah, dan juga bagaimana anak ini mempersiapkan usia baliknya yang tentu akan lebih kongres daripada usia sebelumnya seperti itu. Kita masuk ke topik inti nih, kita berkaitan dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, ini saya akan tanya kepada Kak Doni. Nah, bagaimana manajemen berbasis sekolah yang diterapkan di SDIT Insan Mulia ini? Apakah dari sistem otonominya itu jelas? Apakah ada guru yang double job desk atau seperti apa? Dalam MBS atau manajemen berbasis sekolah, sekolah itu memanfaatkan otonominya untuk mengembangkan kolaborasi antar guru, sehingga pembagian tugasnya jelas, kemudian koordinasinya berjalan dengan lancar, dan guru itu diberi ruang untuk ikut berkontribusi dalam membuat keputusan. Gitu. Oke, baik. Jadi jika dilihat dari penjelasan Kak Doni ya, untuk otonominya itu sudah dibagi secara jelas dan juga untuk job desk-nya itu tidak akan adanya double job desk itu ya, karena pembagiannya dari awal jauh sudah jelas seperti itu. Nah, jika kita berkaitan dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah ini, bagaimana sih keterlibatan masyarakat dalam manajemen ini? Tinggi sekali. Wali murid ikut dalam warming, wisuda Quran, kegiatan karakter, dan outing. Meskipun pemahaman orang tua beragam ya, sekolah itu berhasil dalam komunikasinya sehingga orang tua itu merasa ikut terlibat. Hmm. Oke, berarti kita kembali lagi ke awal ya, sistem komunikasi yang baik di SD Insan kayak gitu. Jadi walaupun beratus-ratus orang tua, wali murid yang terlibat itu dengan berbagai pemahaman yang beragam, itu bisa diseragamkan dengan adanya komunikasi seperti itu ya. Oke, menarik sekali ya dilihat dari berbagai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sekolah yang sudah dilaksanakan oleh SDIT Insan Mulia. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan program dari SDIT Insan Mulia, entah itu program internal, entah itu program eksternal. Nah, dari program-program tersebut pastinya membutuhkan anggaran. Gitu.
Oke. Nah, bagaimana sih cara pengelolaan prioritas anggaran yang dilakukan oleh SDIT sebelumnya? Mungkin saya akan bertanya kepada Kak Naya dan juga Kak Yana. Baik, jadi jika di SD itu memiliki dana yang terbatas, mereka akan memprioritaskan program tim mereka itu yang terdiri dari akademik, Qurani, benda pendidikan karakter. Nah, keputusan ini itu diambil dari forum musyawarah. Jadi semua pihak itu merasa mereka mempunyai suara begitu. Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ke hasil ini, sebenarnya kalau dilihat dari anggaran atau dana, sumber dana dari SDIT Insomnia ini didapat dari mana ya, Kak? Jadi sumber dana dari SD Insan Pula itu dari orang tua para family. Oke, berarti ada andil dana dari Walmiri gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu juga berkaitan dengan prestasi nggak sih Kak Yasin? Iya, bisa. Ya, bahkan itu tantangan dari LGIT Pamunggaling itu juga dapat Departemen Lokal FPD-nya juga disampaikan secara terbuka pada Oke, baik. Karena sumber dananya juga dari wali murid ya, jadi SDIT Insomnia itu sudah melaksanakan tas penghasilan dengan baik ya, jadi tidak ada masalah dalam penggunaan anggaran seperti itu ya. Oke, baik kan tadi saya sudah bertanya kepada Kak Yasi dan juga Kak Naya terkait anggaran. Nah, sekarang bergantian saya akan bertanya kepada tiga kakak ini, Kak Sela, Kak Setia, dan juga Kak Doni, terkait dengan adanya kolaborasi Sendu dan juga Mimpi. Bagaimana sih kondisi kolaborasi tersebut di SDIT sendiri? Jadi hal yang menarik dari observasi ini dulu sangat dari mereka diberikan ruang untuk yang mereka tidak dan dilibatkan dengan setiap keputusan baik keputusan akademik dan akademik. Oke, ini itu dari pendapat Kak Sela, dari Kak Setia sendiri bagaimana? Yang dikatakan Kak Sela memang benar ya. Dari budaya itu saling membantu dalam menjaga stabilitas lingkungan kerja. Oke, baik kalau dilihat dari pendapat Kak Sela dan juga Kak Setia, berarti tidak hanya berpatok pada otonomi, tidak hanya berpatok pada job desk, tapi kolaborasi yang ada di SDIT Insomnia ini juga berpatok pada budaya yang ada seperti itu ya. Mungkin menurut Kak Doni sendiri? Betul. Itu yang membuat manajemen berjalan dengan Oke, jadi antara dari ekonomi, job desk, dan budaya yang ada itu bisa memberikan manajemen sekolah yang ada di SDIT Insomnia ini menjadi lebih efektif dan baik seperti ini. Oke Sobat Edu, setelah kita berbincang terkait manajemen sekolah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manajemen sekolah yang efektif itu tidak hanya mengandalkan dari struktur organisasinya, tapi juga mengandalkan dari segi komunikasi antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid, kolaborasi antar guru, dan juga kepemimpinan yang partisipatif. Oke, baik kita sudah sampai di penghujung podcast. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Naya, Kak Sela, Kak Setian, Kak Doni, dan juga Kak Yasiri yang sudah menyempatkan waktunya berbagi informasi di podcast kali ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada Sobat Edu yang sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Nantikan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa dan salam Salam pendidikan. pendidikan. Dadah, sampai jumpa.